Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk pertemuan ketiga mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas tentang data pada Sistem Informasi Geografis. Oke, sedikit mereview dari pertemuan berikutnya. Sudah disampaikan bahwa jenis data pada SIG itu diantaranya ada data spasial dan non-spasial. Untuk data spasial sendiri bisa didapatkan dari peta, kemudian citra satelit, dan juga koordinat. Kemudian data non-spasial itu adalah data tabular atau atribut seperti ini. SIG merepresentasikan real world dengan data spasial yang terbagi atas dua model data, yaitu model data raster dan model data vektor. Keduanya memiliki karakter yang berbeda. Selain itu, dalam pemanfaatannya tergantung dari masukan data dan hasil akhir yang dihasilkan. Dari gambar di samping, contoh yang menunjukkan real world adalah seperti ini. Kita lihat bahwa permukaannya masih tidak rata seperti ini. Kemudian ada kayak pohon, kemudian danau seperti itu. Nah, tadi ya, jenis data tadi ada spasial dan non-spasial, dan untuk spasialnya sendiri itu terbagi atas dua model, yaitu vektor dan juga raster. Kalau dilihat, vektor ini sangat berbeda dengan tipe yang raster. Untuk yang raster sendiri terdiri dari grid atau kotak-kotak seperti ini ya. Nah, untuk yang vektor itu ada yang sebelumnya sudah disampaikan juga, cirinya itu ada titik, garis, dan juga poligon. Oke, kita akan bahas masing-masing antara vektor dan juga raster. Dalam data vektor, bumi direpresentasikan sebagai suatu mosaik yang terdiri atas garis, kemudian poligon, titik, dan juga not. Seperti ini. Ada titik, ada garis, ada poligon. Model data vektor merupakan model data yang paling banyak digunakan. Model ini berbasiskan pada titik dengan nilai koordinat x, y untuk membangun objek spasialnya. Objek yang dibangun terbagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu berupa titik, garis, dan juga area. Sekarang kita bahas yang titik. Titik merupakan representasi grafis yang paling sederhana pada suatu objek. Titik tidak mempunyai dimensi, tetapi dapat ditampilkan dalam bentuk simbol, baik pada peta maupun dalam layar monitor. Contohnya adalah untuk menunjukkan lokasi fasilitasi kesehatan, kemudian lokasi fasilitas kesehatan. Bisa juga untuk menunjukkan letak sekolah. Misalkan titik dari adanya ATM di suatu wilayah, kayak gitu juga bisa. Kemudian garis. Garis merupakan bentuk linier yang menghubungkan dua atau lebih titik dan merepresentasikan objek dalam satu dimensi. Contoh digunakan untuk menunjukkan jalan, sungai, dan lain sebagainya. Kemudian area, atau disebut juga dengan poligon ini, merupakan representasi objek dalam dua dimensi. Contoh untuk menunjukkan danau, kemudian garis pantai, pulau, dan sebagainya. Ini contoh representasi data vektor dan atributnya. Ini yang pertama adalah titik. Di sini ada beberapa titik ya, ada 5. Nah, di sini ada atributnya, data atributnya. Nah, kalau 1 itu menunjukkan titik dari SMU 1. Lokasinya ada di Kecamatan A.
Kemudian 5 itu adalah titik dari letak SMU2, lokasinya di Kecamatan B. Seperti itu contoh penggunaannya. Kemudian garis. Ini garis juga bermacam-macam. Ada yang garis nyambung seperti ini, ada yang garis putus-putus. Garis putus-putusnya juga ini ada 2 macam ya. Oke, ini ada 3 macam garis. Kalau yang garis yang pertama ini, dia tuh ternyata menunjukkan jalan nasional. Kemudian yang kedua itu jalan provinsi. Kemudian yang garis seperti ini, nomor 3, itu adalah jalan kabupaten. Itu contoh penggunaan garis. Nah, sekarang poligon. Jadi di sini ada area ya. 1, 2, 3, 4. Area yang pertama itu menunjukkan sawah. Yang kedua itu pemukiman. Ketiga kebun. Dan keempat danau. Ini tadi adalah contoh representasi data vektor dan atributnya, yaitu penggunaan titik, garis, dan juga poligon. Berikutnya adalah data raster. Data raster atau disebut juga dengan cell grid adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur cell grid yang disebut dengan pixel atau picture element. Pada data raster, resolusi atau definisi visual tergantung pada ukuran pikselnya. Dengan kata lain, resolusi piksel menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi yang diwakili oleh setiap piksel pada citra. Semakin kecil ukuran permukaan bumi yang direpresentasikan oleh satu sel, semakin tinggi resolusinya. Data raster sangat baik untuk merepresentasikan batas-batas yang berubah secara gradual, seperti jenis tanah, kelembapan tanah, vegetasi, suhu tanah, dan sebagainya. Ini contoh data raster. Model data raster mempunyai struktur data yang tersusun dalam bentuk matriks atau piksel dan membentuk grid. Di kotak-kotak ini ya. Setiap piksel memiliki nilai tertentu dan memiliki atribut tersendiri, termasuk nilai koordinat yang unik. Tingkat keakurasian model ini sangat tergantung pada ukuran piksel atau biasa disebut dengan resolusi. Model data ini biasanya digunakan dalam remote sensing yang berbasiskan citra satelit maupun airborne atau pesawat terbang. Jadi misalkan di sini ada gambar, ketika kita zoom berapa kali gitu ya besarnya, itu akan terbentuk kotak-kotak seperti ini. Sebenarnya itu bentuknya kotak-kotak seperti ini. Nah, jadi kotak ini namanya adalah sel. Ada kolom dan juga baris. Samping adalah contoh gambar raster. Jika kita perbesar, maka akan terlihat semakin kabur. Dan juga kotak-kotak. Dan jika kita perbesar lagi, maka akan terlihat semakin jelas. Ini ada gambar. Saya perbesar yang bagian merah ini, ya. Jadi seperti ini. Ini akan terlihat semakin kabur, ya. Kemudian misalkan di bagian ini saya perbesar lagi. Nah, ini ya. Maka ini akan semakin terlihat jelas. Gambar di samping adalah contoh gambar raster yang diperbesar sehingga kotak-kotak akan terlihat semakin jelas. Kotak-kotak itulah yang disebut dengan piksel. Karakteristik utama data raster adalah bahwa dalam setiap sel atau piksel mempunyai nilai masing-masing pada setiap kelas warna yang sama. Nilai sel atau piksel merepresentasikan fenomena atau gambaran dari suatu kategori. Piksel-piksel tersebut bergabung sehingga membentuk gambar raster. Jadi misalkan ini ada gambar, diperbesar seperti ini, kotak-kotaknya semakin jelas, dan tiap-tiap warna itu mempunyai nilai yang berbeda ya. Misalkan angka 1 itu menunjukkan apa, misalkan, terus nomor 2 ini misalkan menunjukkan daerah sungai atau apa, terus yang ke-6 itu misalkan pemukiman, seperti itu. Jadi mempunyai arti sendiri-sendiri dari tiap warna.
Sekarang resolusi gambar raster. Tingkat akurasi data raster disebut dengan resolusi. Resolusi merupakan ukuran piksel dari data raster atau sel grid dari data raster. Resolusi data raster akan merujuk pada luas permukaan bumi yang dipresentasikan setiap pikselnya. Semakin kecil ukuran permukaan bumi yang direpresentasikan oleh satu sel garis, semakin tinggi resolusinya. Ini ukuran 4x4, 8x8, dan 16x16. Seperti itu resolusinya. Untuk menunjukkan suatu area ya ini. Ini raster dibandingkan dengan vektor. Masing-masing format data mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pemilihan format data yang digunakan sangat tergantung pada tujuan penggunaan. Data yang tersedia, volume data yang dihasilkan, ketelitian yang diinginkan, serta kemudahan dalam analisa. Untuk yang ini vektor, keuntungan utama dari format data vektor adalah ketepatan dalam merepresentasikan fitur titik, batasan, dan juga garis lurus. Untuk yang raster, keterbatasan utama dari data raster adalah besarnya ukuran file. Semakin tinggi resolusi gridnya, maka semakin besar pula ukuran filenya. Seperti itu, jadi kita tergantung kebutuhan aja mau pakai vektor maupun raster. Ini contoh yang tadi raster, bahwa tiap pixel atau grid nih, kotak-kotak ini mempunyai nilai yang berbeda. Misalkan untuk angka 2 ini, untuk gabungan dari angka-angka 2 ini, itu adalah menunjukkan danau. Kemudian yang ketiga itu hutan, dan yang kelima itu tanah kosong gitu. Kemudian kalau yang bedanya dengan data vektor, misalkan yang pertama ini menunjukkan danau, 2 itu hutan, 3 tanah kosong. Jadi sangat terlihat jelas di sini bagaimana perbedaan antara vektor dan juga raster. Intinya raster itu terdiri dari grid atau piksel, kotak-kotak seperti ini. Kemudian kalau vektor, dia bisa terdiri dari titik, garis, dan juga poligon. Nah, lanjutnya kita akan fokus ke penyimpanan data raster. Jadi untuk yang metode pertama itu namanya adalah run length encoding, yaitu mengurangi jumlah data pada setiap baris. Jadi misalkan di sini ada area 10,10 ini adalah ukurannya ya, 10 kali 10 ada satu frame. Kemudian jadi kita ngeceknya itu adalah per baris. Yang pertama, baris yang pertama di sini, ini kan nggak ada areanya. Maksudnya nggak ada warna ya. Jadi warna di sini kan menunjukkan areanya. Ini baris yang pertama kan masih kosong, nggak ada area. Berarti di sini, nih kita tulisnya 0,10 ya. 0 itu menunjukkan nggak ada area. Kemudian sampai 10 sini, sampai ke 10, kotak ke 10 atau pixel yang ke 10 ini nggak ada area sama sekali, berarti kita tulis saja 0,10. Kemudian untuk yang kedua, ini yang 3 baris yang pertama, ini kan nggak ada area, kita tulis berarti 0,3. Kemudian selanjutnya di sini kita hitung nih areanya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang dia menunjukkan area, kita tuliskan angka 1. Kemudian koma 5, karena kita lihat di sini gridnya ada 5 ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 1,5. Nah, kemudian sisanya yang di sini itu 0. Kenapa? Karena kan ini nggak ada areanya ya, berarti 0. Dan ada berapa jumlah gridnya? 2. 1, 2, berarti tulis lagi 2, 0,2, seperti itu. Kemudian satu lagi nih, misalkan yang baris ketiga. Yang pertama ini, 3 sel yang pertama, ini kan nggak ada area ya, berarti 0,3. Kemudian di sini, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 kita tulis, kemudian area berarti kita tulisnya 1,6. Kemudian sisa 1 yang di sini, ini kan nggak ada areanya, nggak ada warnanya, berarti 0,1. Seperti itu. Jadi kita cek per baris. Seperti itu ya. Metode run length encoding. Kemudian lanjutnya adalah block encoding. Metode ini perluasan dari run length encoding, yaitu menggunakan rangkaian blok untuk menyimpan data. Jadi di sini dibedakan per ukuran blok. Jadi kalau kita lihat di sini ada blok size yang 1, 4, dan juga 9. 1 itu diwakili dengan warna hijau, 4 itu dengan warna krem, kemudian 9 itu dengan warna merah ini. Kita lihat untuk yang blok size-nya 1 itu ada berapa? Kita hitung aja ya, berarti 1 di baris yang sama itu juga ada lagi, berarti 2. Baris ketiga itu ada 1, berarti 3. Baris kelima ada 1, berarti jumlahnya jadi 4. Baris keenam ada 1 juga, berarti 5. Kemudian baris ketujuh ada 2. 5 tambah 2 berarti 7. Nah, ini di sini 7. Nah, kemudian koordinatnya di tiap-tiap blok tadi itu berapa? Nah, yang pertama kan di sini 4,2 itu adalah yang hijau ini. Kemudian di baris itu masih ada nggak? Nah, masih ada ya. Kita lihat di sini 8,2 nih. 8,2. Kemudian di baris berikutnya itu ada 1 ya, yaitu 4,3. Nih. Nah, ini dicek satu-satu per baris kayak yang tadi run length encoding. Kemudian di baris keempat tuh nggak ada. Kan kemudian di baris kelima. Di baris kelima itu kita baca dia ada di kolom ke-6 di baris kelima. Nih, 6,5. Kemudian lanjutnya di baris ke-6 dia di kolom ke-6 baris ke-6 berarti 6,6. Kemudian yang terakhir di 6,7 dan 7,7. Itu cara penulisan koordinat yang ukurannya adalah 1 sel. Kemudian yang ukurannya 4. Nah, ini ya, kita kan tadi nemukan 2. Dan dia itu ada di koordinat berapa? Yang pertama kali ini kan berarti ini kolom ke-8 baris ketiga. Berarti di sini kita tulis 8,3. Kemudian yang berikutnya kolom ke-7 baris ke-5, 7,5. Kemudian untuk yang block size 9 ya, ukuran 9 itu kan cuma ada 1 nih. Dia itu di kolom ke-5 baris ke-2. Kita tuliskan di sini. Itu tadi untuk yang block encoding. Oke, kita lanjutkan yang chain encoding, yaitu pengurangan data dengan mendefinisikan batas-batas entitas. Jadi kalau chain encoding ini membentuk chain ya, jadi nggak terputus seperti itu, terus di bawah, di dalamnya nih bolong seperti ini nih. Jadi kayak kita nanti cara nyarinya tuh melingkar seperti itu, melingkar, membentuk chain. Nah, di sini kita menggunakan acuan arah mata angin ini. Ada north, east, south, dan juga west ini ya. Nanti disingkat aja N, S, E, sama W, seperti ini. Nah, untuk titik pertamanya nanti ditentukan. Ini adalah 4,3, berarti kita mulai dari sini. Ya, kolom keempat baris ketiga, kita mulai dari sini. Nah, kita melangkah ke mana gitu kan. Oke, intinya kita nanti membentuk chain. Nah, yang pertama itu N, 2, berarti kalau N ini kan berarti ke sini ya, ke atas sini ya, berarti ke atas
1, 2. Dimulai dari sini, 1, 2. Nah, kalau sudah, untuk membentuk chain ini, saya mau ke arah mana? Berarti kan ke arah S, ke arah sini. Ya, kanan sini ya. Melangkah berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Berarti E4. Nih, E4. Kemudian setelah itu, untuk membentuk chain itu, saya mau kemana? Saya harus kemana? Misalnya kayak gitu ya. Berarti saya kan turun S ya. Nih, turunkan S, short nih. Turun. Kenapa saya nggak langsung turun 4 gitu, 4 sel gitu. Berarti kalau saya turun langsung 4 sel, nanti yang di kolom ke-9 baris ketiga ini nanti kan nggak terlewati. Jadi saya cukup turun 1 sel, 1 kotak. Kayak di sini ditulisnya S1 ya. Terus setelah itu saya kemana? Saya ke S ya. Ini E1. Kemudian ke bawah. Bawah tuh berarti short itu ya. Disingkatnya S gitu saja, berarti S1. Kemudian west, saya ke sini. Sambil kalian lihat yang di sini. Ya. Di sini tadi W1, kemudian turun lagi short ya, berarti 2, S2. Begitu seterusnya, intinya ditelusuri satu-satu, tapi kita nggak bisa bolak-balik kayak gitu ya. Jadi kita bentuk chain, kemudian konsepnya kita sekali jalan gitu, kita nggak boleh balik lagi gitu kan. Oh, itu belum dilewati terus kita balik lagi gitu, nggak boleh kayak gitu. Itu konsepnya. Nah, tadi kita sudah sampai di sini ya. Saya lanjutkan. Dari sini kita berarti ke W ya, W1 ke sini. Kemudian tadi kita kemana ya? Di sini W1. Kemudian turun S1. Sini W1 lagi. Kemudian ke atas itu berarti N3. Di sini N3, 1, 2, 3. Kemudian W1, N1. Balik lagi ke titik awal, W1. Nah, bentuklah chain. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk yang quadri data structure. Jadi, untuk memperhitungkan area yang ada di sini, kita membagi setiap sel dalam image ke dalam 4/4 bagian, lalu dibagi lagi ke dalam kelas-kelas. Jadi yang pertama kita bagi dulu jadi 4 bagian ya. Ini ukurannya 8x8, jadi kita bagi 4, kita kasih penomoran 0, 1, 2, 3. Kemudian kita kasih keterangan bahwa yang bulat hitam ini menunjukkan not. Terus kotak yang gak ada warna putih ini menunjukkan out. Yang berwarna itu adalah in. Dan in itu berarti adalah yang areanya gitu. Ya, di sini kan yang polos ini berarti bukan area, kan areanya kan yang berwarna ini. Oke. Untuk menggambarkan ini berarti kita harus bagi-bagi menjadi 4 bagian itu. Nah, ini tadi udah dibagi-bagi menjadi 4 bagian, ada 0, 1, 2, dan 3. Kemudian karena areanya itu ada di sini, saya nggak perlu lagi pecah yang di bagian 0 ini 4 bagian kan. Atau yang 1 ini pecah lagi jadi 4 bagian kan nggak perlu. Jadi karena yang berwarna itu ada di area yang ketiga, ini saya pecah lagi menjadi 4 bagian. Itu saya kasih penomoran lagi. 0, di sini 1, di sini 2, di sini 3. Ya, tadi kan penomoran aslinya kan 3, berarti saya bagi lagi. Berarti saya tambahkan lagi penomorannya 0, 1, 2, 3. Jadilah seperti ini penomorannya. Nah, kalau sudah, ternyata di sini itu ada warna kan. Jadi saya bagi lagi nih yang di sini yang kecil ini nih, yang 1. Saya bagi lagi jadi 4.
tadi kan penomorannya udah 31. Nah, sekarang saya kasih lagi penomoran 0, 1, 2, 3. Jadilah 310, 311, 312, dan 313. Seperti itu. Pas sudah semuanya kita bagi-bagi, baru kita gambarkan. Ini ya. Dimulai dari titik awal, itu kita bagi jadi 4 bagian tadi, bahwa yang 0, 1, 2 itu kan odd, kan nggak ada warna ya di sini. 0, 1, 2 kita tulis di sini. Nah, terus yang ketiga itu kan masih ada pembagian di dalamnya, maka berarti dia itu jadi not lagi, makanya ditulisnya hitam seperti ini di gambarnya. Nah, berarti yang di sini. Nah, kemudian di situ ada 30, 31, ada 30, 31, 32, 33. Nah, 30 itu kan berwarna nih pas 4 kotak. Tulis aja di sini, atau gambar di sini berarti in ya. Ini menunjukkan ini. Kemudian yang 31 ini kan ternyata masih ada pembagian, makanya di sini dijadikan not lagi. Nah, yang 32 sama 33 itu kan udah odd. Ya udah kita gambarkan seperti ini. Nah, untuk yang 31 ini kan masih dibagi menjadi 4 kan. Yang 310, 311, dan 313 itu ternyata odd, nggak ada area di situ. Ya berarti kita tulis atau kita gambarkan di sini seperti ini. Nah, yang 312 itu kan ada area, menunjukkan ada warna kan di situ. Nah, berarti kita gambar di sini. Oke, seperti itu. Itulah untuk yang quadri data structure. Nah, cukup itu yang untuk materinya. Jadi kita lanjutkan install QGIS. Jadi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah kita sudah mulai sambil praktek QGIS. Nah, untuk install QGIS ini, sebelumnya QGIS itu adalah software untuk digitasi peta juga, dan dia sifatnya open source. Jadi kalian bisa download dan install. Kita langsung saja coba install QGIS dengan cara mengunjungi website ini ya. Alamat ini qgis.org. qgis.org. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kalian scroll ke bawah, pilih yang download now. Nah, kemudian di sini jadi ada 2 macam ya. Ini adalah yang atas ini bagian yang masih pengembangan seperti itu. Jadi nanti kalian pilih yang long term release seperti ini, dan silahkan pilih sesuai dengan bit yang ada di komputer kalian. Saya adalah 64 bit. Boleh kalau misalkan komputer kalian 32 bit ya silahkan pilih yang 32 bit. Silahkan diklik untuk mendownload. Karena saya sudah download, jadi saya langsung saja praktekkan untuk install. Nah, ini hasil downloadan saya. Silahkan diklik 2 kali. Kemudian pilih yes. Ini pilih next saja. Kemudian agree. Nah, di sini itu adalah kebutuhan dari si software ini gitu. Nah, kalian mau install di mana gitu kan? Saya mau install di directory E saja. Jadi disesuaikan dengan komputernya masing-masing. Saya mau taruh di sini di E. Kalau sudah, silakan di next. Kemudian ini ini langsung saja install ya, nggak usah di checklist. Jadi kalau di checklist nanti kita bakal mendownload sekian giga seperti itu. Jadi nggak usah di checklist, langsung saja klik install.
Kemudian kita tunggu proses installnya sampai selesai. Sambil nunggu, jangan lupa kalian kerjakan kuis di tiap minggunya ya, sesuai dengan deadline yang ada. Jadi batas waktunya itu biasanya adalah 1 minggu, jadi ya kerjakan sesuai deadline yang ada itu gitu. Jangan sampai kuisnya tidak dikerjakan. Itu adalah tugas atau penilaian keaktifan kalian selain absen. Kemudian untuk yang kebutuhan akan space-nya tadi ya, usahakan mencukupi gitu. Jadi kalau misalkan C-nya udah penuh gitu ya, kalian mungkin bisa pindah ke direktori lain gitu selain C. Intinya jangan sampai kurang gitu. Kalau kurang ya nanti gagal gitu, installnya tuh gak berhasil. Jadi silakan taruh hasil instalannya nanti tuh di tempat yang memang space-nya itu mencukupi gitu. Nah, kalau sudah selesai, silahkan klik finish. Kita coba buka ya. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Berarti kita udah berhasil untuk menginstal QGIS. Oke, mungkin cukup itu untuk pertemuan hari ini. Silahkan di download QGIS-nya dan juga diinstal. Dan untuk memulai dengan QGIS-nya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mungkin cukup itu pertemuan hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.